إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والقربين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقربة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أئمة المجتهدين والمخالفين في الدين ثم إلى أرواح الصالحين وقراء مخلص وأئمة الحديث والمفسرين ثم إلى صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطبراني الشافعي قدسه سره ونور ضريحه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بيان تزكية النفس وقواها واختلافها على سبيل المثال والإجمال. Jadi tema ini tentang tazkiyatun nafs, pembersihan diri, jiwa. Demikian juga menjelaskan tentang bagaimana kekuatan jiwa manusia itu. Kemudian ikhtilafiha, bagaimana ragam atau macam-macamnya nafs itu, yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali ala sabil misal, melalui jalan analogi-analogi, wal ijmal atau secara global. Karena kitabnya kecil sehingga tidak mutawwalat, tidak tatwil, tidak panjang lebar, sehingga di kitab ini sifatnya ijmal. Karena itu nanti beliau akan menggunakan analogi-analogi supaya mudah dipahami. Baik, sebelum saya baca itu ada istilah an-nafs. Kalau Al-Ghazali di kitab ini menyebut an-nafs, itu berarti dia bersinonim atau beberapa kata tetapi memiliki kemiripan makna, yaitu kata an-nafs, al-qalb, al-aql, kemudian an-nafs, al-qalb, al-aql, ar-ruh. Jadi empat istilah ini memiliki kemiripan makna, tetapi bukan persis sama, tetapi memiliki kemiripan makna. Karena itu ketika beliau menyebut an-nafs itu sebenarnya juga mencakup makna al-aql, akal, juga mencakup makna ruh, juga mencakup makna al-qalb. Itu nanti begitu, biar mudah saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta, jika engkau mengatakan, qad ittadhaha, telah jelas terang, li bagiku. Artinya setelah kajian yang kemarin itu sudah jelaslah, annal istighala bil ilmi wal amali, sesungguhnya menyibukkan diri bil ilmi, dengan berilmu atau talabul ilmi, wal amali, dan beramal, itu adalah wajibun, sesuatu yang menjadi keharusan. Berarti setelah bahas yang kemarin itu, sekarang jadi paham saya bahwa ilmu dan amal, menyibukkan diri untuk terus mencari ilmu, untuk terus mengamalkan ilmu yang dipelajari, itu adalah wajibun, suatu keharusan kalau seseorang ingin sa'adah al-ukhrawiyah, mencapai kebahagiaan akhirat. Walakinna, akan tetapi, al-uluma, akan tetapi ilmu itu kathiratun, banyak sekali jumlahnya. Wa kadza al-a'malu, demikian juga amal. Fahiya mukhtalifatun bin naw'i, dari segi jenisnya ilmu dan amal itu banyak sekali ragamnya. Tidak mungkin dibahas semua dalam kitab kecil seperti ini. Summa bil miqdar,
dari segi ukurannya itu pun juga mukhtalifah, banyak sekali. Walaysa yakfi al-ilmu, jadi ilmu itu tidaklah cukup, ya. Bi annal illata takfiha al-mubarridatu, bahwa sesungguhnya al-illatu, penyakit itu, takfiha, hanya bisa diobati dengan al-mubarridat. Mubarrid itu kemarin adalah alat, bisa obat yang bisa mentreatment, jadikan bahan alat untuk mentreatment seseorang memiliki penyakit panas atau demam dan sejenisnya, ya. Ma lam yu'lam naul mubarridi, selagi seseorang itu tidak mengetahui jenis mubarridnya, jenis obat yang bisa meredahkan demamnya, jenis alat yang bisa meredahkan demam tadi itu. Karena alatnya banyak, jenis obatnya pun juga banyak, sehingga butuh pengetahuan yang banyak pula untuk mengetahui jenis-jenisnya, ragam-ragamnya tadi itu. Demikian juga waktu isti'malihi, bagaimana waktu penggunaan obatnya itu, penggunaan alat tersebut, itu juga butuh pengetahuan yang luas. Wa tartibu isti'malihi fil muwalati wat tafriq, demikian juga butuh pengetahuan tartib isti'mal, bagaimana urutan penggunaan obat tadi, urutan penggunaan alat tersebut, itu juga butuh pengetahuan. Ada sekian jam sekali misalnya menggunakan alat itu, ya itu tugasnya Pak Dokter nanti ya, yang ngerti tentang itu kan itu ya. Nah, wat tafriq nanti juga harus dibedakan, ya. Harus ada klasifikasi tentang jenis dan alat yang digunakan itu. Ini juga butuh waktu yang banyak untuk mengkaji itu ya. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya, mimma yatatarraqu ila tafasilihi, ya, dan lain sebagainya, mimma dari sesuatu yatatarraqu yang menuju, seseorang itu menuju ila tafasilihi, ya, menuju kepada apa? Perincian yang detail tadi itu. Ya, supaya apa? Minal ittirabi, supaya seseorang terbebas dari kebingungan, terbebas dari ya ketidakpastian. Artinya untuk mencapai satu keyakinan ilmu itu butuh sebenarnya kita mengetahui jenis-jenis sesuatu, mengetahui macam-macamnya, mengetahui bagaimana cara penggunaan dan lain sebagainya. Karena itu fala budda min bayanit nau'i, dari segi jenis ilmu itu kita tidak boleh tidak kudu belajar bayanin nau', mengetahui jenis-jenisnya, jenis-jenis amal, jenis-jenis ilmunya. Summa bayanil kamiyati, dari segi mengetahui kuantitasnya, kuantitinya. Summa bayanil kaifiyati, kemudian mengetahui bagaimana kaifiyahnya, tata caranya dia bekerja, fistigholihi. Jadi semua itu ada ilmunya, bahwa ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat banyak, ya. Kita butuh nau', jenis-jenis ilmu itu, kemudian bagaimana cara kinerjanya, ibaratnya obat, apa saja jenis obat yang bisa meredahkan demam itu, jenisnya apa saja. Kemudian kalau sudah ketemu, baru belajar jam berapa saja itu disajikan, belum lagi dikaitkan dengan individu yang akan diobati, gitu.